Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Mencuri di siang bolong, seorang pemuda tertangkap basah pemilik rumah. Jelang pemilu, polisi kejar razia minuman keras oplosan di Merauke. ...340 pengawas distrik Merauke dilantik bertugas mengawasi kecurangan di tempat pemungutan suara. Naas bagi Amir, pemuda berusia 28 tahun ini babak belur dikeroyok warga di jalan belakang gedung olahraga Merauke. Ia tertangkap basah mencuri di salah satu rumah pada siang hari. Hamzah, pemilik rumah saat itu sedang tidur di lantai 2 dan istrinya seorang diri di lantai 1. Pelaku lalu masuk dan menodongkan pisau ke istri Hamzah dan menyuruh menunjukkan tempat menyimpan uang. Tiba-tiba Hamzah bangun dan mereka berteriak maling dan warga lalu berdatangan dan menghakimi Amir. Sekitar jam 12. Jam 12 ya? Iya. Nah saat itu Anda di mana? Saya di sini Pak, duduk di atas aku. Terus? Setelah terdengar suara pencuri, refleks saya keluar ke situ. Adalah di situ sudah dipukul sama suaminya korban itu. Nah, lalu dia mau kabur. Saya tarik ke sini. Saya kunci itu gudang. Nah, istrinya Mbak Devi itu namanya. Dia teriak katanya ditodong dengan badik. Refleks saya geledah tubuhnya itu. Ternyata ketemukan badik di sebelah paha kiri sini. Tapi tidak sempat ambil berapa apa? Tidak sempat? Ambil itu Pak, HP itu? HP dua kalau tidak salah dengan rokok. Rokok ya? Bol yang warna hitam. Oh, warna hitam itu ya? Ya itu. Beruntung polisi datang dan langsung menyelamatkan Amir dari amukan massa. Ia langsung dibawa ke kantor polisi. Polisi menemukan barang bukti 2 telepon genggam yang sempat diambil pelaku. Kebetulan TKP itu pas di depan Masjid Nur Aini Topan. Nah, yang bersangkutan kebetulan untuk kronologisnya duduk di kios sambil ngerokok karena mungkin sudah punya niat memantau situasi kios, kemudian mengambil paksa 2 handphone yang ada di kios. Nah, karena mengambil paksa tersebut, berteriaklah ini korban meminta tolong. Kemudian karena yang bersangkutan juga pelaku melakukan penodongan dengan badik, sehingga pelaku lari dan ketemu sama masyarakat pada saat memang keluar dari sholat duhur di masjid tersebut. Nah, dibantulah masyarakat untuk dilakukan pengamanan atau penangkapan, diserahkan kepada kami. Jadi BB-nya ada 2 handphone, kita bisa lihat, kemudian ada 1 badik yang digunakan untuk menodong tadi. Untuk pelakunya sendiri 1 orang, namanya Amiruddin. Pelakunya berinisial A ya. Berinisial A, umur kurang lebih 29 tahun. Nah, sekarang kami ada lakukan penyidikan itu. Amir saat ini mendekam di Mapolres Merauke Kota. Polisi akan memproses hukum pelaku karena melakukan pencurian dengan kekerasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian sektor Merauke Kota menggiatkan razia minuman keras oplosan di Merauke, Papua Selatan. Beberapa kawasan yang didatangi polisi, yakni kawasan Ampera 4, Kuda Mati, dan kawasan Ampera 2. Kawasan ini sudah lama dikenal marak peredaran minuman keras Shopee. Polisi menyita sebanyak 600 botol minuman keras oplosan yang paling digemari masyarakat Merauke. Seluruh minuman keras sudah dikemas rapi dan siap dijual. Penindakan terkait Milo atau miras lokal
Stapong atau Shopee, di mana kurun waktu kurang lebih 2 minggu terakhir di bulan Januari ini kita telah melakukan penindakan 6 TKP di 6 TKP. Kurang lebih TKP-nya ada di 3 tempat, Ampera 4, Ampera 2 dan di Jalan Kemaripa, udah mati. Jadi saya ulangi untuk TKP-nya Ampera 4, Ampera 2 dan Gang Kemaripa di udah mati. Untuk barang bukti kurang lebih sekitar 660 botol atau kalau diliterkan 400 liter kurang lebih. Ini di depan rekan-rekan bisa lihat sendiri betapa banyaknya botol. Ini semuanya siap edar atau siap jual. Jadi mereka produksi, kita juga amankan ada beberapa kompor untuk masak, dandang. Masih ada sebagian di karung, kita belum kasih keluar, tapi totalnya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi kami Polsek Merauke Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Polsek Merauke Kota atau Distrik Merauke untuk kegiatan-kegiatan serupa berupa produksi miras lokal, kemudian penjualan untuk stop, sekali stop. Kami warning beberapa waktu yang lalu untuk tidak lagi jual. Kami akan terus melakukan penindakan. Seluruh minuman keras oplosan itu akan dimusnahkan dan polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman keras karena polisi akan menyita dan menangkap para penjual minuman keras oplosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura menggelar simulasi pemantapan, pemungutan, dan penghitungan suara pemilu di TPS 25 Lapangan Cigombong, Kelurahan Vim. Simulasi ini diikuti petugas KPPS, pengawas, pemantau, saksi, dan para pemilih, sehingga dibuat mirip dengan situasi saat pencoblosan pada 14 Februari 2024. Petugas KPPS melaksanakan seluruh tahapan pemungutan suara, mulai dari pendaftaran pemilih, penghitungan surat suara sebelum pencoblosan, pemberian surat suara, pencoblosan dan penghitungan suara, hingga terakhir rekapitulasi suara. Tujuan simulasi ini untuk menghitung rata-rata waktu pemungutan suara dan proses penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan. Kami mau coba melakukan simulasi dan bagaimana mereka mau melakukan secara langsung. Menggunakan surat suara berupa surat suara simulasi, sehingga proses yang akan mereka laksanakan pada tanggal 14 nanti 2024 pada saat hari pemungutan suara bisa dilakukan secara tepat dan benar, di mana tata cara untuk pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang kami simulasikan hari ini di lapangan Cigombong Kota Raja, khususnya di Kelurahan Vim, Distrik Jayapura, Kota Jayapura. Di sini kami menyampaikan kepada masyarakat untuk melihat bahwa kepada penyelenggara itu kita secara khusus PPD, PPS, sehingga juga ini menjadi bagian daripada pendidikan demokrasi kepada penyelenggara kita, bagaimana melayani pemilih kita pada saat hari H itu secara benar dan ramah kepada pemilih. KPU di sejumlah daerah juga melakukan simulasi yang sama menjelang pemungutan suara. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih, khususnya pemilih pemula tentang proses, tahapan, serta tata cara pemilihan. Simulasi ini juga untuk memastikan kesiapan petugas pemungutan dan penghitungan suara agar seluruh tahapan pemungutan suara berlangsung sesuai dengan prosedur sebenarnya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. ...340 pengawas tempat pemungutan suara di Distrik Merauke dilantik oleh Ketua Bawaslu Distrik Merauke Kota, John Resubun. Petugas pengawas TPS akan bertugas di 300 TPS yang tersebar di 16 kelurahan. John Resubun meminta seluruh petugas pengawas di TPS bekerja dengan baik dan mengamati secara seksama aktivitas di TPS, khususnya terkait pelanggaran selama proses pencoblosan. Dan pekerjaan kita adalah mengawas. Jadi kalau salah di bawah, maka pasti datanya sampai ke Bawaslu RI maupun KPU RI itu pasti salah. Karena C hasil yang dulu namanya C1 itu, dia sudah berubah undang-undang sesuai PKPU 25.
itu namanya jadi berubah. Awaslah dengan baik, Anda menjadi tonggak demokrasi. Tahun ini tensi politik semakin tinggi. Perhelatan menuju 14 Februari, eskalasi politik semakin hari semakin naik. Biasanya Merauke dikenal dengan Solonya Papua, tapi dalam perhelatan tahun ini tensinya cukup tinggi. Saat bertugas, seluruh pengawas TPS akan mengenakan rompi sebagai pembeda dengan petugas lain dan pemilih. Mereka juga akan dibekali bimbingan dan tata cara melakukan pengawasan di TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pemilu, pemerintah Kota Jayapura membagikan atribut berupa seragam dan perlengkapan perlindungan masyarakat kepada 1.880 anggota Linmas atau perlindungan masyarakat yang tersebar di 5 distrik. Atribut diserahkan penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi. Anggota Linmas ini nantinya bertugas mengamankan 940 tempat pemungutan suara atau TPS. Robi Kepasawi mengatakan Satuan Perlindungan Masyarakat ini merupakan unsur pendukung kewilayahan yang mampu menunjang ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat, terutama menjelang pemilu 14 Februari mendatang. Ini semua dalam rangka kesiapsiagaan mereka untuk mengamankan pemilu yang kurang 15 hari nanti. Oleh karena itu, sesuai dengan rapat kita kemarin, dipimpin oleh Bapak Kapolresta Jayapura Kota bersama Forkompinda Kota Jayapura, KPU Bawaslu, bahwa saran ke pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan atau memberikan surat dari Wali Kota edaran untuk ke semua toko, bar yang menjual minuman beralkohol untuk sementara dihentikan sementara sampai dengan pemilu selesai. Oleh karena itu, mekanisme itu akan kami lanjutkan untuk ada edaran dari Bapak Wali Kota. Kenapa? Untuk kita sama-sama mendukung bagaimana Kota Jayapura yang aman, sehingga warga kita yang akan berbondong-bondong ke TPS semua dalam keadaan sehat, supaya ada yang sakit berpergi dan kota ini bisa aman. Dan itu menjadi salah satu keputusan dari rapat Forkompinda kemarin. Yang kedua, akan dilakukan apel gabungan Linmas Sekota Jayapura akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024. Selain menjaga keamanan wilayah permukiman, Robi berpesan agar anggota Linmas menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya saat pemungutan suara, karena Linmas salah satu petugas yang berada paling dekat dengan kotak suara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Waktu pemungutan suara tersisa 2 pekan. Memastikan tahapan berjalan sesuai dengan jadwal, pemerintah Kota Sorong menggelar rapat dengan KPU Kota Sorong untuk mengetahui perkembangan terakhir persiapan pelaksanaan pemilu. KPU Sorong memastikan persiapan pemilu 2024 sudah mencapai 100%. Begitu juga dengan logistik, sudah siap didistribusikan ke seluruh TPS. Semua kesiapan sudah 100% dilaporkan oleh Pak Ketua KPU dan juga Bawaslu bahwa semuanya sudah siap sampai ke tingkat bawah, ya, penyelenggara di bawah KPPS dan semua Linmas itu sudah siap. Tadi juga Pak Ketua DPR ini beliau juga sampaikan mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri, penempatan anggota Polri di setiap TPS sudah dilakukan, ya, hampir lebih 300 ya, orang personil. Dan sampai dengan hari ini kami telah masuk di tahapan yang ke-9, yaitu terkait dengan tahapan kampanye. Sehingga dalam proses yang telah kami kerjakan secara kelembagaan, kami dituntut untuk tepat dalam mengerjakan segala sesuatu regulasi, baik tepat waktu dan juga tepat dalam sistem penyelenggara di tingkat. Selesainya pelaksanaan pencoblosan, kami berusaha untuk amankan. Jadi
sekedar informasi, mohon izin, ya menurut dari kami justru, mohon maaf Bapak, hari tenang ini justru sangat rawan di kami. Jadi mungkin kami akan menurunkan 2/3 personil dari Polresta untuk berpatroli 24 jam. Kami akan bagi menjadi 3 shift. Yang justru dari data kami 2019 pergesekan konflik itu pada masa tenang. Khusus untuk keamanan dan ketertiban Kota Sorong juga menjadi tanggung jawab masyarakat agar pemilu berjalan aman dan damai. Kota Sorong mempunyai daftar pemilih tetap 205.000 orang yang tersebar di 730 TPS. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Jakob tak berkutik ketika disergap oleh sejumlah polisi di Jalan Marta Dinata, Sorong, Papua Barat Daya. Jakob merupakan salah satu komplotan pencuri motor yang menggasak 17 sepeda motor di berbagai lokasi. Polisi masih memburu 5 rekan pelaku yang buron. Sementara 17 motor yang disita polisi, sebagian besar sudah dikembalikan ke pemiliknya. ...42 pengendara motor di Kabupaten Merauke terjaring razia. Pengendara yang ditilang menggunakan knalpot brong atau bising. Polisi juga meminta seluruh pengendara yang ditilang mengganti knalpot brong dengan knalpot standar, baru mereka bisa membawa motornya ke rumah. Polisi akan terus melakukan razia hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Polisi mengimbau pengendara menaati peraturan lalu lintas karena sanksinya makin berat. Sudah sepekan peternak babi di Timika, Papua Tengah resah. Pasalnya, puluhan ekor babi milik mereka mati terserang virus flu babi Afrika. Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah berupaya mencegah agar penyakit ini tidak meluas karena mereka khawatir bisa memukul usaha peternakan rakyat. Salah satu langkah pencegahannya dengan tidak mengizinkan peternak menjual atau mengeluarkan babi yang sehat maupun yang tidak sehat dari kandang. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan menyuntik serum konvalesen untuk meningkatkan kekebalan tubuh babi yang terserang flu babi agar kondisinya tidak semakin parah. Pemerintah mengimbau warga agar menyemprot kandang dengan disinfektan serta membagikan serum antibodi kepada peternak babi. Bawaslu Manokwari dan polisi Pamong Praja menurunkan ratusan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Baliho dan spanduk ditertibkan karena dipasang di areal pendidikan dan tempat ibadah. Alat peraga yang ditertibkan selain melanggar aturan KPU tentang pemasangan APK di fasilitas umum, juga merusak keindahan kota serta membahayakan warga dan pengguna jalan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.